Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 1D, Prodi D4 Teknologi Kimia Industri akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota Adira Satya Pratama, Clariska Fania Widya, dan Nirda Septia. For circulation crystallizer menggabungkan proses antara proses pendinginan dan penguapan evaporasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai keadaan yang supersaturasi atau keadaan di mana larutan lewat jenuh. Pengaplikasian cocok untuk material yang vikositasnya tinggi, dapat digunakan sebagai perangkat evaporasi multi-efek. Dan kedua, cocok untuk penguapan dan kristalisasi larutan garam. Keuntungan, proses pendidihan atau penguapan terjadi di separator dan bukan di pemanas, yang secara efektif dapat memperpanjang umur sistem penguapan. Untuk mematikan volume sirkulasi material dalam sistem dan kecepatan aliran material dalam tabung. Untuk menahan penangkalan di dalam tabung. Cara kerja. Umpan berupa larutan induk terlebih dahulu dilewatkan melalui sebuah heat exchanger untuk dipanaskan. Heat exchanger tersebut berada di evaporator. Di dalam evaporator terjadi flash evaporation, yaitu terjadi pengurangan jumlah atau kandungan pelarut dan terjadi peningkatan konsentrasi zat terlarut, di mana pada saat itu juga keadaan zat terlarut sudah lewat jenuh atau supersaturasi. Larutan yang sudah berada pada keadaan lewat jenuh tersebut dialirkan menuju badan crystallizer untuk diperoleh padatan berupa kristal, di mana pada badan crystallizer terdapat mekanisme kristalisasi yaitu nukleasi dan pertumbuhan kristal. Produk kristal dapat diambil sebagai hasil pada bagian bawah crystallizer. Namun tidak semua proses berjalan sempurna, atau dengan kata lain tidak semua cairan induk berubah menjadi padatan kristal. Karena itu ada proses pengembalian keadaan hasil pipa sirkulasi, circulating pipe, atau proses recycle hasil kristalisasi. Kerugiannya sedikit mahal dan pengendalian ukuran yang sulit. Sekarang kita masuk pada materi size reduction. Kelompok kami membahas tentang screening atau pengayakan. Secara umum merupakan suatu pemisahan ukuran berdasarkan kelas-kelasnya pada alat sortasi. Prinsip percobaan dari proses pengayakan pada bahan pangan adalah berdasarkan ukuran partikel bahan yang mempunyai ukuran lebih kecil dari diameter mesh agar lolos, dan bahan yang mempunyai ukuran lebih besar dari diameter mesh akan tertahan pada permukaan kawat ayakan. Tujuan dari proses pengayakan mempersiapkan produk umpan feed yang ukurannya sesuai untuk beberapa proses berikutnya. Mencegah masuknya mineral yang tidak sempurna dalam permukaan primary crushing atau oversize ke dalam proses pengolahan berikutnya, sehingga dapat dilakukan kembali proses peremukan tahap berikutnya secondary crushing, untuk meningkatkan spesifikasi suatu material sebagai produk akhir dan mencegah masuknya undersize ke permukaan. Faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan screen. Yang pertama, kapasitas, kecepatan hasil yang diinginkan, kisaran ukuran atau size range, sifat bahan, densitas, kemudahan mengalir
flowability. Unsur bahan-bahan permuka mudah terbakar, berbahaya debu yang ditimbulkan, ayakan, kering atau basah. Berikut ini adalah beberapa jenis ayakan yang sering digunakan, antara lain. Pertama, grizzly, merupakan jenis ayakan statis, di mana material yang akan diayak mengikuti aliran pada posisi kemiringan tertentu. Yang kedua, vibrating screen, yaitu ayakan dinamis dengan permukaan horizontal dan miring, digerakkan pada frekuensi 1000 sampai 7000 Hz. Ayakan jenis ini mempunyai kapasitas tinggi dengan efisiensi pemisahan yang baik, yang digunakan untuk range yang luas dari ukuran partikel. Dan yang ketiga, oscillating screen, yaitu ayakan dinamis pada frekuensi yang lebih rendah dari vibrating screen, 1000 sampai 400 Hz dengan waktu yang lebih lama. Removing screen, ayakan dinamis dengan posisi miring, berotasi pada kecepatan rendah 10-20 rpm, digunakan untuk pengayakan basah dari material-material yang relatif kasar, tetapi memiliki pemindahan yang besar dengan vibrating screen. Dan kemudian ada shaker screen, adalah alat pemisahan mekanis dengan pola pengayakan dan penyaringan yang ukuran bahan disesuaikan dengan saringan yang digunakan dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai media penggeraknya. Jenis ayakan ini biasanya digunakan untuk memisahkan suatu produk yang dipilah berdasarkan ukuran partikelnya.